Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat instrumentasi laboratorium. Di antaranya saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk meneliti atau mengamati benda-benda yang sangat kecil seperti bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, dan virus. Selanjutnya yaitu alat plebotomi, di mana alat ini digunakan untuk pengambilan darah pena. Alat-alat ini terdiri atas vacuum thinner, tourniquet, holder, spade, dan needle. Instrumen laboratorium selanjutnya yaitu alat pemeriksaan urin yang terdiri atas urin analyzer, spiritus, penjepit kayu, rak tabung reaksi, dan tabung reaksi, di mana alat-alat ini digunakan untuk pemeriksaan urin meliputi kimia urin, mikroskopis urin, dan makroskopis urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen alat laboratorium berupa inkubator. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme dalam kondisi tertentu. Adapun kondisi-kondisi tersebut yaitu berupa pada kondisi kelembapan dan kondisi suhu udara dan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen laboratorium berupa sentrifus. Sentrifus adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel organel sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan massa jenis dari partikel larutan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instrumen laboratorium berupa hemometer. Hemometer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memeriksa kadar Hb atau hemoglobin seseorang dengan cara mengubah hemoglobin menjadi hematin asam dan membandingkan standar warna pada hemometer. Instrumen selanjutnya yaitu hemositometer. Hemositometer ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghitung sel darah, yaitu sel darah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Instrumen selanjutnya yaitu LAF atau laminar airflow, di mana ini adalah meja kerja steril yang digunakan untuk melakukan inokulasi atau penanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen alat laboratorium yaitu berupa autoclave. Autoclave adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilisasikan suatu benda dengan menggunakan uap bersuhu dan tekanan tinggi. Suhu yang digunakan itu sekitar 120 derajat Celcius per 15 menit. Autoclave yaitu digunakan untuk membunuh organisme seperti endospora, yaitu sel yang berasal dari resisten bakteri. Autoclave tidak digunakan untuk mensterilisasikan bahan yang berbahan dasar plastik dan karet karena akan merusak bahan yang disterilisasi itu sendiri atau autoclave-nya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumentasi laboratorium berupa mikrotom. Mikrotom adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengiris spesimen biologi agar menjadi bagian yang lebih tipis untuk mempermudah kita dalam pemeriksaan mikroskop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instrumen alat laboratorium berupa neraca analitik atau sering disebut dengan timbangan analitik.
Neraca analitik ini adalah alat yang digunakan untuk menimbang suatu bahan kimia hingga dengan ukuran miligram. Keunggulan alat ini adalah memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, bahkan ketelitiannya mencapai hingga 3-4 digit. Neraca analitik ini terbagi menjadi dua, yaitu neraca analitik analog dan neraca analitik digital. Ini yang saya praktekkan ini adalah neraca analitik digital. Instrumen selanjutnya yaitu hot plate. Hot plate adalah instrumen laboratorium yang digunakan untuk menghomogenkan larutan dan disertai panas. Instrumen laboratorium selanjutnya yaitu oven. Oven digunakan untuk mensterilisasi alat dengan memanfaatkan udara kering dan juga dapat mengeringkan alat-alat yang basah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen laboratorium yang berupa water bath. Water bath adalah alat yang digunakan untuk memanaskan cairan dengan cara merendam cairan tersebut di dalam air yang telah dipanaskan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen laboratorium berupa chemistry analyzer. Chemistry analyzer adalah suatu alat kimia klinik darah yang digunakan untuk menganalisa atau mengecek unsur-unsur kimia dalam darah. Alat ini digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan atau kelainan yang diakibatkan oleh bahan kimia yang ada di dalam darahnya. Instrumen laboratorium selanjutnya yaitu spektrofotometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur seberapa besarnya konsentrasi pada suatu senyawa dalam sampel tertentu. Selanjutnya yaitu PCR, singkatan dari Polymerase Chain Reaction, merupakan teknik yang biasa digunakan oleh para peneliti baik di bidang molekuler maupun genetika. Berikut adalah gambar dari PCR. Instrumen laboratorium selanjutnya yaitu blood gas analyzer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas dalam darah seperti karbon dioksida, oksigen, mengukur pH, dan mengukur elektrolit dalam darah. Instrumen selanjutnya yaitu imunologi analyzer, di mana alat ini adalah digunakan untuk memeriksa kadar imunologi seseorang. Berikut ini gambar dari imunologi. Instrumen selanjutnya yaitu elektroforesis, di mana elektroforesis ini adalah teknik yang digunakan untuk pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Berikut gambar dari elektroforesis atau elektroforesa. Selanjutnya yaitu ELISA, di mana singkatan dari enzim linked immunosorbent assay. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi antibodi. Metode yang digunakan yaitu scanning untuk mengkonfirmasikan diagnosa penyakit. Berikut gambar untuk membaca hasil diagnosa dari metode ELISA. Instrumen selanjutnya yaitu electrolyte analyzer, di mana alat ini digunakan untuk memeriksa hematologi klinik guna untuk mengukur hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pada pasien yang dirawat. Sekian fungsi dan kegunaan dari instrumentasi alat laboratorium. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.